Salah. itu berterima kasih kepada iblis. Pemahaman. Oke, sebentar aku mau sapa dulu. Panjul, selamat pagi. Pemahaman yang Josun, salah. selamat pagi. Selamat pagi. Ada 4 oten sudah nih, bersusun rapi. Silakan, lanjut. Panjul, selamat pagi. Josun, selamat pagi. Udah punya telinga semua orang. Kau dekati api yang Kok bisa ya, bapak-bapak ini nggak setuju katanya Edis ya? Edis bilang, Edis itu salah. Hanya itu bang. ya makanya kok bisa dalam satu kitab ini kok beda pemahaman. Edis bilang penyalipan karya iblis. Kalian kok nggak setuju, nggak sepaham dengan Edis. Ini kan heran saya. Sama-sama kitabnya, satu penjelasannya, kok beda-beda pemahamannya. Edis bilang iblis merencanakan. Kita diskusi di sini, nggak usah bawa Edis lah. Abang tanya aja sama loh bang. Ini tadi kalau abang ada kendala topik tersebut sama Bang Edis, baiknya abang menanyakan langsung ke Bang Edis, Bang. Jangan menanyakan ke kita. Sebenarnya Edis sudah mewakili Islam. Satu, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Good, ya kan? Karya penyalipan itu adalah karya iblis. Good. Yesus punya Allah. Jadi sebenarnya kalian itu tidak perlu lagi berdiskusi sama kami. Tidak suka narasi Edis, itu lawan Edis, sama-sama Kristen. Makanya di dalam Kristen aja saling cakar-cakar gitu loh. Jadi bagaimana mau ada lawan Edis? Udah biarkan dia dengan pendapatnya. Bukankah dia mewakilkan dari keimanan Kristen yang dia mewakilkan imannya, bani pemakan anjing dan babi gitu ya toh. Mewakilkan imannya dia itu, bukan mewakilkan iman kami di sini. Betul. Dia agama apa? Kristen kan? Yesus itu. Rumah apologet Kristen aja sudah mau dibangun oleh Kristen sendiri, kecuali Islam gitu. Jadi si Edis ini sudah mewakili dari Kristen kepada Kristen. Tidak secara keseluruhan Kak Nora, nggak bisa digeneralisasikan Nora. Iblis, ya kan? Datang Malikil yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. Datang Tritunggal yang mati di kayu salib ini manusia. Udah. Jadi ya, kalau narasi-narasi dari Bang Edis menurut Kanora itu benar, ya silakan ikuti aja Kanora. Tapi apa yang diperkatakan Bang Edis itu tidak mewakili seluruh kekristenan di Indonesia. Tapi rumah apologet untuk dia sudah berdiri. Nggak ada korelasinya, nggak ada korelasinya Kak. Adalah. Nggak ada. Kata herdernya si Edis. Edis lah salah satu-satunya yang mewakili Kristen yang paling benar daripada RK. Ya kan, daripada ya terserah pendapat beliau itu apa Kak Nora. Mereka mau berpendapat apa itu pendapat mereka Kak Nora. Kita nggak bisa memperkatakan salah atau benar, kita nggak bisa. Begitu loh Panjul, jangan kau mengatakan pendapat mereka. Begini loh Dek, ketika kamu sudah masuk ke room diskusi atau membuka room, di situ wadahnya untuk berdiskusi, itu sudah mewakili. Kecuali enggak, saya enggak merasa terwakilkan. Sebentar deh. Kecuali begini Panjul, kamu buka room hanya karaoke, kamu naikkan pun para pendebat ini hanya untuk karaoke, berarti kamu membuka wadah hanya untuk karaoke deh. Nah sementara Edis membuka wadah untuk berdiskusi, yang dimana kita tahu dia agama Kristen. Nah, jadi di situ mewakili deh, ya. Makanya sekarang tengoklah si RK, si Rudi Iskariot, si Bom. Nah ini sekarang kalian tidak pernah bersatu lagi. Karena apa? Beda pemahaman. Itu masalahnya internal issue gini Kanora. Internal issue yang terjadi di mereka itu nggak ada korelasinya dengan kita loh Kanora. Nggak ada korelasinya. Sebentar Panju. Terlepas internal issue atau domestic problemnya mereka gitu loh Pak. Jadi nggak bisa dibawa ke kita. Iya, bisa sabar dulu nggak? Contoh kayak Bang Zuma, ya, dia membuka narasi. Nah narasi ini bertentangan dengan saudara-saudara pendebat Muslim yang lain. Nah ini jadi bagaimana kalian mau mendengar gitu loh. Masa dibilang Bang Zuma begini, Nor, kau bilang begini, si ini Bang Yinander bilang, nah begitu. Karena apa? Karena mereka tuh membuka wadah untuk berdiskusi.
yang dimana orang yang membuka ini mewakili dari keimanannya. Kecuali kan tadi saya sudah bilang. Berarti gini betul ya Nora ya? Oh. Oh ya gini. Kalau Zuma mengatakan Yahweh adalah Allah, itu betul ya? Itu Yahweh kan ada adalah Allah permintaan. sekarang bukan. Kau itulah master. Dari dulu sudah dibahas itu. Kalau Bukan? saya tanya, apakah Yahweh itu kelihatan? Ya, bisa dia kelihatan. Oh, di mana bisa kelihatan Tuhannya Musa? Kejadian 18 ayat Kau 1. baca baik-baik. Kau baca Nah, baik-baik. baca Originalnya baik. kau baca dulu. Ya kan? Itu faktanya. Lucu. Gini. Apakah Tuhannya Jadi, Musa berbentuk ada hidung, ada tangan? ya, manusia ini kan gambaran Tuhan. Itu ada di kejadian Kan ayat kau 1, berarti ya kan? kau sudah Ya, salah. udah clear itu. Sementara Sekarang makanya pertanyaannya, saya bilang begini. Nora setuju nggak bahwa Saya bilang Yahweh begini, adalah Allah? Ito, kau ini kan kau buka di dalam Kejadian di mana di situ kitab Yahudi tidak pernah mau menyamakan Tuhannya mereka dengan Tuhannya Kristeng. Yang dimana Tuhannya Kristeng itu berbentuk manusia. Kau menafsirkannya aja udah salah. Nora, saya mau bertanya ya. Gak usah tadi dulu bertanya, mengatakan jangan bahwa dulu bertanya, Kristen- Enggak, selesaikan dulu yang ini. Perkataan Anda itu Sabar keliru. dulu kau, sabar. Apakah Kalau nggak Wahabi bisa mewakili kondisi, Anda? diam aja dulu di mute Enggak, dulu, apakah ya. Wahabi mewakili Anda? Kau diam dulu, Wahabi. Kau tahu arti Wahabi nggak? Oke, apakah Ahmadiyah mewakili Anda? Kau tahu apa arti Ahmadiyah nggak? Saya hanya bertanya. Loh, kalau nggak tahu apa-apa dia. Jangan ditanya Kau balik tanya kan Nora, saya. dijawab dulu. Atau mungkin gini, saya pakai logika sederhana dari pernyataannya siapa namanya dari Bang Zuma. Bang Zuma mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah Bapa yang kekal, Raja yang perkasa, Raja Oh, itu damai. di mana? Sesuai dengan kitab Siapa ya yang saya. bilang apa? Zuma sendiri yang bilang Dikutip kan Nora. dari data mana? Dikutip dari data di dalam kitab Mika ya kalau nggak salah yang mengatakan bahwa nubuatan tentang Yesus Kristus Bapa yang kekal Raja damai itu adalah Muhammad, itu ada loh di Bapak apa namanya yang rekamannya. kekal, sejak kapan Yes. di Maleakhi Gini, mengatakan seperti itu, ada logika merujuk kepada sebenarnya Yesus? logikanya gini kan Nora. Ketika Begini aja Zuma logikanya, mengatakan hal tersebut, Panjul, disamakan dulu Kanora sebentar. Kan Kanora memaksa kami untuk diwakilkan oleh Edis Kanora. Ketika Zuma mengatakan hal itu kepada teman-teman Islam, Kak Nora mau terima atau enggak? Sekarang kau Ketika Zuma mengatakan hal demikian, Kak Nora merasa terwakilkan nggak? Mana nih? Kak Nora merasa terwakilkan nggak dengan narasi dari Bang Zuma yang mengatakan Gini, tak jawab. Aku lihat debat itu, lihat aku. Sabar dulu Pak Kemung. Kamu baca dulu dia punya apa datanya. Baca dulu sama saya. Itu merujuk kepada siapa? Nah, baca dulu. Coba buka. Di mana? Tertulis. Ayo, baca dulu. Jangan begitu. Jangan begitu. Saya di sini bukan mengomongkan narasi apa. Saya Bang Zuma kalau ditanya siapa Tuhan kamu? Allah. Nah, ditanya sama si Malikil siapa Tuhan kamu? Yesus. Bang Zuma Bapak mewakili siapa? Islam se-Indonesia termasuk kan. Oh, diam kau. Memang kalau anjing ini susah dibilang. Loh, Loh, saya nggak pakai kata-kata kasar loh Kanora. Oh, Boleh Yesus kata yang kasar ngomong kau dong. anjing. Jangan memaksa pemahaman Kanora untuk diterima oleh Loh, kami sekarang tanpa saya kita tanya, paksa Yesus balik logika mengatakan yang kepada sama. Perempuan kanan itu anjing atau babi? Jangan gitu. memaksa pemahaman Kanora untuk dibenarkan Loh, kepada saya kami bukan kalau Kak Nora memaksa. nggak mau dipakai logika yang sama. Bos. Saya bertanya. Kalau Kak Nora nggak bisa diajak untuk menyamakan logika pikir, Kak Nora jangan berdiskusi. Oke, Saya tak bertanya jawab. tadi. Tak jawab. Anda Saya bertanya, tadi- tapi Aduh. Anda Pilih. mengeneralisasi Saya tadi Edis itu bertanya, mewakili Kristen secara keseluruhan. Saya tadi bertanya. Sebenarnya si Kak Edis Nora itu tidak mewakili bertanya. siapa? Kak Nora Mewakili memframing. Islam itu Buddha. Kak Mewakili Nora siapa? memframing dengan narasi berikut ya. Oh, turun. Anjing itu kalau susah diatur turun. Ini Yang mengatakan kau anjing itu Sudah ya. Yesus. Matius 15 nomor 24, 26. Jangan Teman-teman. mengambil remah-remah yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus kok yang ajarkan katanya perempuan kanan itu anjing. teman-teman rekamannya ada nih ya. Dia kalah debat nih. Viral Enggak nih. kalah debat saya. Saya tadi mengatakan, di situ mewakili siapa? Kalau mewakili dari keislaman, ya Nah, udah lu viral- gitu loh. lu viral, Masalahnya lu dia mengaku viral. dia Kristen.
Lu viral Dia dong. mengatakan kalau iblis, Enggak. kalau penyalipan itu karya Lu iblis. viral. Lu viral. Ya saya viral apa? Yang mengatakan kau anjing itu adalah Yesus. Terus apa salah saya? Lu viral. Lu kali ini kalah debat gitu loh. Saya kalau debat apa? Saya tidak pernah ya, dengar. Saya mengatakan begini. Edis membuka room itu membuka wadah untuk apa? Diskusi kan, bukan untuk nyanyi kan? Bukan untuk pargoy kan? Berarti dia mewakili dari mana? Dia mewakili dari kekristenan. Dia bernarasi Yesus Kalau punya debat, Tuhan. lu bilang tadi Dia Edis mewakili bernarasi Islam. kalau dengar dulu. Enggak, Dia bernarasi. lu bilang tadi mewakili Islam loh. Apa gue bilang? Lu bilang tadi mewakili Islam, ada rekamannya nih. Siapa mewakili Islam? Siapa mewakili Edis, Islam? lu yang Edis bilang. mewakili Islam tadi kan Nora bilang Betul, begitu. saya tanya. Edis itu membuka wadah room itu mewakili dari keimanan mana? Aku tanya dulu sama kau deh. Enggak, lu yang bilang tadi mewakili Islam. Botol. Saya bilang apakah dia mewakili Pakai dari kata-kata keimanan? sopan aja kan Nora. Kami di sini santai loh kan Nora. Kami nggak ada keluar kata-kata kasar. Jangan keluar kata-kata Assalamualaikum bertengkar. warahmatullahi. Sebentar. Waalaikumsalam Bang Dian. Dengar dulu, dengar. Saya tadi Izin. mengatakan apa? Edis Izin, Bunda kamu Nora. mewakili dari keimanan mana? Coba dulu jawab itu aja dulu deh, Pak. Kalau tidak saya blokir kamu. Dia membuka room itu mewakili dari keimanan mana dulu? Biar saya tahu. Lu tadi Mewakili bilang, untuk apa, mewakili Kak? Islam, Edis Lah. mewakili Islam. Lu yang ngomong. Kau memang anjing susah kau diam dulu anjing. Santai Mewakili Kak dari Nora. mana? Kita nggak pakai kata-kata kasar loh di sini. Alah yang ngomong sekarang saya tanya Matius 15:26 itu yang ngomong anjing itu siapa? Kenapa dibawa ke situ orang lagi bahas apa Kak Nora? Jangan loncat-loncat Kak Jadi kita Nora. diskusi di sini memakai data atau memakai congor sih Pak? Kak Nora pakai diskusi ayat yang hanya untuk menghujat. Loh, berarti ayat kau menghujat dong? Kalau misalnya nih Kak Nora, saya minta izin Kak Nora, minta waktu sedikit Kak Nora. Kalau berarti saya Panjul, menggunakan Panjul. cara diskusi yang Kalau sama Matius dengan Kak 15, Nora, 26 Yesus Kak menghujat Nora dong. dengarkan dulu Kak Nora. Loh, Minta izin coba, waktunya sedikit enggak, Kak. begini Pak. Kalau saya menggunakan Kamu cara jujur aja diskusi deh, yang kamu sama jujur dengan deh. Kak Nora, Matius comot 15 ayat nomor Quran, 26 ketika Yesus mengatakan dengarkan perempuan dulu, Kanaan Kak itu Nora. menghujat dong. Saya Ingat perempuan ya. Kanaan bukan? Nah, Apakah saya perempuan Kanaan sesuai dengan dalil yang Kak Nora loh, bawa? sekarang saya tanya. Saya Kenapa perempuan Yesus Kanaan yang ajaran dikatakan kasih anjing mengatakan bukan? Perempuan Kanaan itu anjing. Saya perempuan kasih. Kanaan yang dikatakan anjing bukan? Loh, Sesuai perempuan dalil yang Kanaan Kak Nora itu, bawa. loh, Yesus Jangan bingung, Kak Nora. Kasih apa bukan? Ketika Yesus mengatakan perempuan Kanaan itu Ah. anjing, apakah saya anjing? Loh, di luar Bani Israel kan anjing kata Yesus. Apakah saya anjing? Jawab Iya, Kak Nora. kata Yesus kan. Di mana dalilnya mengatakan bahwa orang Kristen yang percaya kepada Yesus Oke, Kristus adalah sekarang anjing? saya Di mana tanya. dalilnya? Perempuan Jangan tanya, Kanaan jawab dulu. itu- Jangan tanya, jawab dulu. Perempuan, oke. Jangan Sekarang tanya, Yesus jawab dulu. Kristen. Kasih dalil di mana orang Kristen dikatakan sebagai anjing. Di mana? Di luar dari Bani Israel itu Di anjing. mana ada dalilnya yang mengatakan orang Di Kristen mana itu Yesus adalah agama anjing? Kristen Di sudah mana? menyembah dia? Jangan Ada tawaf, anjing. jangan tawaf karena ini bukan. Turun, anjing turun. Nah, sama saya nggak bisa anjing berkoar. Nggak bisa Orang lah. Yesus sudah mengatakan di luar dari Bani Israel Soalnya anjing kok. gini loh, Kenapa kalian ini tidak kan- terima kalian anjing? Gini, saya mau bertanya kepada Jangan Ah, Kau bertanya bertengkar. Yesus tidak dijawab. Halo. Edis mewakili dari Gini, keimanan mana? Anda mengelilingi batu itu dalilnya di mana? Kau mencium jakar Yesus Iya, dalilnya sabar. dari mana? Saya bertanya, orang bertanya kok. Anda mengelilingi batu. Ah, itu dalilnya di mana? Di mana ada mengelilingi batu? Tunjukkan dalilnya. Iya, maksudnya saya bertanya kepada Anda, kebiasaan Tidak ada Anda itu dalilnya untuk apa saya jawab. Iya, maksudnya Anda kan ke Di sana mana tuh ya. dalilnya kami mengelilingi batu? Iya, saya Coba. bertanya, mengelilingi kotak Ka'bah itu apa dalilnya di mana? Tidak ada dalilnya, ngapain saya jawab? Yes, Anda maksudnya gini, Anda mengelilingi batu, mencium batu, melempar batu, itu di mana dalilnya? Tidak ada dalilnya, karena kau tidak menunjukkan dalil. Oh, jadi yang selama ini melakukan itu berarti apa tuh ya? Berhala ya? Karena Yang selama nggak ada ini dalilnya. dilakukan. Iya. Ya kau tunjukkan dulu dalilnya, baru saya jelaskan. Oh, berarti berhala. Baik. Oke, sekarang saya bertanya ya. Saya bertanya, Yesus Tuhan tidak? Coba jawab. Yesus Tuhan tidak? Tuhan dan Maha juru kuasa dia selamat tidak? saya. Maha kuasa tidak? bagi Kemahakuasaan saya. Yesus bisa nggak dia menjadikan ibunya hamil? Bisa. Iya. Maha kuasa Jadi ada seorang artinya anak yang bisa bisa menjadikan ibunya segalanya. hamil ya?
Bisa. Maha Oh, berarti kuasa artinya ada anak bisa yang bisa segalanya. menjadikan ibunya hamil ya? Dalil Bisa. bahwa Karena Kan maha bisa kuasa ada anak yang artinya bisa menjadikan bisa ibunya hamil. segalanya. Bisa. Benar tidak? Ada anak yang bisa Bisa. menjadikan ibunya hamil, benar ya? Bisa. Oh, berarti ini Karena akhlak maha apa nih anak ini kuasa kurang ajar artinya menjadikan dapat ibunya melakukan hamil. segalanya. Artinya Apa maha sekali bukan kuasa segalanya? Macam dapat mana ya? melakukan apapun. Bisa. Keciprit, saya tanya dulu Keciprit. Ada anak yang bisa menjadikan ibunya hamil, ini akhlaknya bagaimana? Kau bisa nggak membuat ibumu hamil? Bisa lah, hamililah ibumu. Anda katakan Tuhan Maha Kuasa. Yesus kan, saya tanya Berarti- Yesus. Iya. Nah, yang menjadikan ibunya hamil siapa? Anda mengakui Yesus Yang menjadikan itu ibunya hamil siapa? Tuhan. Jawab aja. Anda mengakui Yesus itu Yang Tuhan yang menjadikan Maha Kuasa ibunya enggak? hamil siapa? Anda mengakui Yesus Yang menjadikan Kristus ibunya adalah Tuhan hamil yang siapa, Maha Kuasa Bapak? enggak? Woi, Roh Kudus Roh Kudus ini dari siapa? dari Allah Bapa yang Maha Jadi Allah Kuasa. Bapa membuat Yesus membuat ibunya hamil. Iya, Dengan di Al-Quran tuh, Bapa yang membuat Maryam hamil juga kan atas kehendak Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berarti Roh Kudus lah yang menghamili ya. Atas kehendak Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nora Kasihan pun Yusuf dapat ya. seperti itu. Yusuf Jika menikahi Allah perempuan yang Bapa sudah dihamili Maha oleh Kuasa Roh menghendakinya. Roh Kudus. Nora Udah juga selesai, dapat udah seperti clear, udah itu. clear. Jika Ya, sekarang dikehendaki oleh Isa hamil oleh siapa? Nora. Isa dihamili siapa? Loh, kok lucu? Nggak perlu lagi Iya, tanya saya Isa hamil bertanya. karena siapa? Isa Allah dihamil- meniupkan roh. Dan Iya. lah yang menghamili Bunda Maria kan? Oh iya. Katanya Roh Nggak, saya Kudus. bertanya siapa yang menghamili ibunya Isa? Apalagi, weh, Mahmud. Coba Mahmud. dijawab. Mahmud. Siapa yang Saya jawab. Tadi ibunya kok nggak mau Isa? jawab pertanyaan saya. Edis mewakili keimanan siapa sehingga dia mengatakan Yesus Iya, adalah siapa yang Tuhan. menghamili Maryam? Edis mewakili keimanannya sendiri. Oh, dia bukan agama Kristen. Keimanannya sendiri. Ya, keimanannya dia beriman kepada siapa? Keimanannya sendiri. Ya, dia beriman kepada siapa? Gak tahu. Imannya Nora, sendiri. kan sudah dijelaskan. Apakah Wahabi mewakilimu? Apakah Syiah mewakilimu? Hai, si Apulah. Enak juga Ya, saya tertawanya. bertanya, apakah Syiah mewakilimu? Tawanya renyah banget. Apakah Kitun mewakilimu? Udah diam lo. Diam. Anjing itu kalau disuruh Banget. berbicara. Kau nih Oke belum aja. dikasih tulang pun juga. Apakah Kitun Diam. Ngomong lagi kau. Diam. Ngomong lagi kau. Ngomong lagi. Kan? Anjing harus ikut majikannya gitu loh. Susah muda. Kau ku dekati. Cari yang kau lari, ku diam, kau Terima kasih nyanyi, jika Jeng. terhibur. Nyanyi. Kan? Nyanyi, Jing. Nyanyi. Tak gen Nyanyi. Kemana? tak gen Nyanyi. Anjing kok nggak kuat di atas. Ujungnya jatuh juga anjing kan? Makanya ya anjing-anjing ini harus paham ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan kamu lama-lama mengatakan nggak anjing. berkualitas karena akan sepi karena ini ada Anjing. Anjing. Diam. Anjing harus diam. Ya. Gak boleh ribut. Kan patuh mereka. Patuh sama majikan gitu loh. Jeng. Hah? Patuh.
Saya tadi tanya, Edis mewakili dari keimanan siapa? Keimanannya sendiri ya, keimanannya beragama apa dia? Kenapa kalian ini lucu? Edis kan raja di atas segala raja. Dia mewakili dari keimanan kalian. Tapi herannya dia mengatakan Yesus punya Tuhan, satu. Terus kedua dia mengatakan bahwa penyalipan itu karya iblis. Kalian tidak setuju, kalian bilang kami ini bukan sependapat dengan Edis. Sementara Edis itu penontonnya banyak. Kau buka room belum tentu sampai 10K. Edis banyak. Banyak yang murtad katanya gara-gara Edis. Ketika Edis mengatakan karya penyalipan itu adalah karya iblis. Banyak. Itu harus berterima kasih loh sama mereka, sama si Edis Edet. Iya kan, mewakili Islam dia. Mewakili Islam itu, yang dimaksud mewakili Islam itu bukan komal ininya, bukan gitu loh. Edis sudah mewakili narasi Islam yang selalu bertanya kepada Kristen, Itu yang penyalipan dimaksud karya tadi. siapa? Edis jawab, karya Sibilis. Meronta-ronta ini yang nggak sependapat dengan Edis. Meronta-ronta. Lanjut Pak Kemung. Ayo, Edis ini mewakili dari Kristen, raja di atas segala raja Kristen. Baik, mau bertanya ya. Saya mau bertanya lagi. Kau bertanya, dia salah satu bapak yang akan membantu Saya buat pernyataan aja deh. Josun gini. Sabar dulu Josun, ini host saya bicara. Tahan semuanya. Jadi Josun ini pernah bernarasi bahwasanya Ka'bah ini dari Ka'bah ini peninggalan dari Hindu. Gimana Josun? Oh ya, tanya di Kitun lah. Itu kan sumbernya Kitun, Metroton. Coba tanya mereka. Kamu yang membawa narasi itu kemarin tentang Iya, Ka'bah. itu kan dari Kitun. Tanya Kitun dong. Kok ke Kitun? Lah, Kamu loh. kan dari kamu juga, dari Islam juga. Kitun. Saya berbicara dengan kamu, bukan dengan Kitun. Iya, dari Islam juga yang kamu narasikan. pernah bernarasi seperti itu di komal saya. Iya, Begitu. itu yang Iya sebentar, Bang Dedi. Begini Silakan, loh. Bang Dian. Bukan sedikit saja saya masuk. Ya, jadi gini ya. Gini. Kalau misalnya Josun. Aisyah dikawini sama Muhammad, itu apa? Rencana iblis atau rencana Tuhan? Tolol, kau diem dulu. Rencana Allah atau rencana iblis itu? Aisyah Kau dikawini bertanya itu Iya, pakai saya data bertanya. atau gimana? Aisyah Pakai itu kan data bocil, atau gimana? Coba 4 tahun. gini. Ya, Nih, itu rencana siapa? coba Bang Dedi di mute dulu yang longor begini, coba. Iya, rencana siapa? Begini cara Jelasin bertanya. dong. Begini cara bertanya tuh begini, bro. Contoh ya, aku tanya. Nomor banci. Nih, Jelasin. begini cara bertanya. Matius 4 nomor 1. Dengar. Pakai telinga. Iya, Udah, gini aja enak. Buka mic-nya Bang Dian, biar dia diam mute di situ. Buka mic-nya. Yang mesti Begini buka cara mic bertanya semua. Longor, saya kasih tahu sama kau ya. Matius 4 nomor 1. Lalu roh Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai si Bilisis. Di situ roh tuh Roh Kudus. Membawa Yesus kepada si Bilisis untuk mencobai Yesus. Kerjasama atau tidak Roh Kudus dengan si Bilisis. Nah itu cara bertanya gitu loh. Dalilnya mana baru kita ajukan premisnya. Jangan nanya aja tapi nggak ada data kau, longor kau. Nih aku tanya lagi, aku kasih contoh berikutnya ya. Lalu si Bilisis membawa Yesus ke puncak gunung, diperlihatkan perbendaharaan dunia. Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau sujud kepadaku. Nah saya tanya, ini percobaan penyogokan Yesus oleh si Bilisis atau bukan? Nah ini cara bertanya, by data gitu loh. Paham Anda sekarang cara berdiskusi? Paham? Oten Longor? Paham? Paham nggak Anda?
Ya, coba dijawab dulu. Coba jawab pertanyaanku tadi. Sama Muhammad. Kasih aku karyanya Muhammad, siapa? kasih aku Muhammad Bang Deddy. Orang ini longor ini. Ya, jelaskan dulu Ini karya full siapa momotnya itu. nih, full momotnya nih, Karya full. iblis atau karya Tuhan itu? Coba kau cara bertanya tadi kau simak nggak cara bertanya aku Ya, tadi? Aisyah Pakai data, itu- pakai data, Aisyah pakai data, pakai data, dikawinin pakai sama data. Muhammad, Pakai itu data, karya pakai iblis, data, itu pakai data longor, pakai data. Pakai data. Ayo pakai data. Tunjukin. saya Di mana disebut ada rencana-rencana itu coba pakai data. Iya, saya bertanya. Itu Enggak, karya enggak, siapa? enggak, itu pertanyaan bodoh itu. Loh, Nih, kenapa kalau orang caraku bertanya bertanya kepada kau, nih, cara bertanya orang pinter pakai dalil nih. Matius 4 nomor 567, Yesus dibawa oleh si Bilisis ke puncak gunung, diperlihatkan perbendaharaan Ya, dunia. makanya saya bertanya. Lalu Aisyah dikawinin diam sama dulu longor. Karya siapa? Diam. Karya iblis Diam. atau karya Diam botol, diam. SPT gitu. Diam. Itu kan bisa jadi bahasa Dengar. Tuhan. Lalu kata si Bilisis, semua kekayaan ini akan kuberikan kepadamu kalau kau mau sujud kepadaku. Itu nyogok atau bukan? Jawab. Nyogok Tuhan atau bukan? Nah, itu cara bertanya orang pinter. Dalilnya ada, premisnya ada, narasinya tahu, mempertanyakan dalil itu. Nah, itu cara orang bertanya. Gitu loh. Itu orang pinter kalau ngomong gitu loh. Bukan jeprut rencana-rencana. Apa kau ini? Iya, si Aisyah itu tuh karya apa? Karya siapa? Nggak ada karya-karya siapa. Mana ada cerita karya di Saya situ? bertanya aja. Oh, pertanyaan bodoh itu orang tolol itu. Tahu kau botol kau orang bodoh yang berkeyakinan? Tahu kau orang bodoh yang berkeyakinan 2 Korintus 11 nomor 17 tahu itu. Nggak gini. Turunkan aja ini Bang Deddy, nggak ada ilmu nih orang. Cuman mau menghujat. Enggak, kau memang cuman mau menghujat. Turun kau. Siapa yang Nggak ada ilmu kau ini. Ya kenapa kau naik? Udah kau pergi ke pendeta, ke gereja, jilat kau punya pantat pendeta. Paham kau? Nanya aja kalian nggak bisa, gimana sih? Nah, kalau aku bikin pertanyaan berikutnya nih, apa betul Yesus itu, mohon maaf, menetek? Saya pakai dalil ini ngomong. Nah, apa betul Yesus itu ngompol sama dia apa boker? Ayo. Saya pakai dalil ini ngomong nih, nggak asal ngomong saya. Ayo, siapa yang mau jawab? Naikkan Kristen yang pintar pendeta sekalipun. Kalian kalau nanya itu nggak jelas. Kalau saya bertanya begini, saya pakai dalil, bukan asal bunyi saya. Nanya kok nggak jelas-jelas. Pakai data dong kalau berbicara itu. Seorang yang cerdas itu bertanya itu ada apa ya? Ada premisnya dulu di mana. Nih, misal saya mempertanyakan. Misal nih, apakah betul aku dan Bapak itu adalah satu-satu pribadi seperti dalam pikiran kalian? Boleh, nggak apa-apa. Mana datanya? Ayo, kita uji itu. Nah, atau tadi seperti kata Bunda Nora, apakah Yesus Maha Kuasa? Kita buktikan. Itu cara bertanya gitu loh. Nih dalilnya nih Bang. Di sini Bang. Apa itu Maha Kuasa? Kita artikan dulu, definisikan dulu apa itu Maha Kuasa. Begitu orang pintar kalau ngomong gitu loh. Ini cuman firman pantas kalian dibodoh-bodohi oleh Edis. Kalian itu rame tepuk tangan sama Edis, kenapa? Karena dia menghujat intinya. Kan itu. Nggak peduli kalau Edis bilang sama kalian Yesus itu punya Tuhan, kalian nggak peduli itu. Yang penting dia menghujat. Yang penting dia mengatakan orang Islam Tuhannya Nabi Muhammad. Kan begitu. Rob. Itu aja yang kalian mau. Kan begitu. Nggak lebih dari itu. Nggak ada pinter-pinternya apa di situ. Tulul dan tulul aja itu. Ya. Nggak ada di Batar Kristen itu yang pinter. Cuman pinter ngeles doang. Data nggak hafal gitu loh. Coba tadi aku nanya, coba aku tanya sama Bunda Nora. Kalau saya katakan Tuhan bikin MOU dengan Sibilisis di dalam Matius 4 nomor 1 tuh, percaya nggak Bunda Nora? Janjian dulu nggak itu roh dengan Sibilisis sehingga dia tahu di mana Yesus? Coba jawab pertanyaan saya. Enggak mungkin lah. Janjian dulu nggak tuh? Menurut Kan, Matius masih janjian lah. Nah janjian. Kalau saya bilang, mohon maaf,
ya, ada Tuhan berkolaborasi dengan sibilisis mencobai Tuhan, itu masuk akal nggak kalau saya bertanya begitu? Masuk akal. Coba kalimatnya perhatikan. Lalu Yesus dibawa oleh Roh Kudus, roh ke padang gurun untuk dicobai oleh sibilisis. Dari mana sibilisis tahu bahwa Yesus ada di padang gurun? Halo, Yang lebih selamat pagi. Kenapa Bunda? kenapa? Saya Jadi laki-laki. bagus. Pak Arom ini bagus orangnya. Sorry ya Pak Arom ya, tapi orangnya itu saya paling benci orang yang tidak jujur gitu loh. Nggak apa-apa, Bunda. Emang Bang kan Dian, kayak gitu kalau Bang Dian, aku mute dulu Bang Dian. Ada noise di situ. Lagi di mana Bang Dian? Ya saya besarkan Bang Dian, Kalau- Ustadz Dian. kalau mereka kan gitu, Bunda. Mereka kan nggak belajar dalam tentang ayat-ayat Alkitab kan. Terus pengajarannya juga kan dapatnya hanya untuk hujatan dalam Islam kan, tanpa mempelajari dulu kan. Ya nggak apa-apa lah, memang begitu mereka. Salahnya ya di room ini menaikkan yang menghujat gitu loh, tanpa harus mengetahui dulu kan, namanya jamaat begitulah. Jemaah. Oh itu lain pula Ustadz Bang, itu ya. bukan salah room ini menaikkan penghujat, ada penghujat pun diturunkan kok. Jadi bukan membiarkan Bang Arom. Jadi begini ya. Saya sebenarnya Islam itu diajarkan jujur, pakai data, dalil. Kalau dia mengatakan di mana keliling-keliling itu lah, inilah betul yang Bang Arom bilang. Mereka tidak membaca. Nabi Musa itu juga melakukan tawaf. Nabi Ibrahim juga melakukan tawaf. Abraham. Jangan lupa, coba Ya baca baik-baik. Nah, gitu kan. karena ketika menghujat di Bible pun banyak hujatannya juga tentang ayatnya gitu loh. Jadi ya jangan saling menghujat lah. Diskusi yang bagus lah harusnya. Itu, cuman mereka nggak jujur. Itu saya paling benci orang yang tidak. Apapun yang mereka bilang tentang Nabi Muhammad, ada juga di Alkitab tentang Yesus yang sama gitu loh. Kalau dipelajari orang Islam ya kena juga sendiri nantinya. Ngapain yang kayak gitu dibahas? Ya mereka jamaat kan taunya Nabi Muhammad buruk tanpa baca dulu kenapa dia menikahi, kenapa dia begitu, kenapa dia berperang. Karena di Alkitab pun ada Yesus membunuh yang tidak menganggap dia sebagai raja, ada menikahi umur di bawah juga, samanya. Memang benar Nabi Ibrahim menggunakan Taurat? Tidak, Nabi Ibrahim tidak pernah menggunakan Taurat. Taurat itu Enggak dong, Taurat Musa dong. iya. Taurat itu Nabi Ibrahim Musa. tidak menggunakan Taurat. Hukum sunat itu berlaku di Musa sebenarnya kan. Berlaku dimulai dari Nabi Ibrahim. Ya tapi tidak menggunakan Taurat kan. Yang bersunat belum tentu mengikuti hukum Taurat, yang mengikuti hukum Taurat itu sudah pasti bersunat gitu kan bahasanya. Yang bersunat itu wajib hukumnya. Ya tapi Kalau belum Silakan, tentu Bang, mengikuti cerita Taurat. panduan Silakan sama Musa, Ustadz Dian. kalau panduan Musa itu di dalam surat Al-A'la ya. Jaringan saya nggak bagus ini, Ustadz Dian atau Bunda Nora ya. Nanti kalau kebental berarti sinyal saya hilang. Ya. Jaringannya lagi nggak bagus loh. Nggak apa-apa Bang Arwah. Lanjut. Jadi gini, kalau lihat Musa Ibrahim dalam Al-Quran itu ada kata-kata suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah menurunkan 104 suhuf. 50 kepada Nabi Syed, ya 30 kepada Nabi sebentar. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa Idris gitu ya. 10 kepada Ibrahim, 14 kalau tidak salah kepada Musa, 104 suhuf. Itu berbeda dengan kitab suci ya. Kalau kitab suci kan 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Begitu. Nah, Ibrahim menerima 10 suhuf. Begitu. Kalau saya tidak salah hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya begitu. Allah menurunkan 104 suhuf, 4 kitab suci, begitu. Nah, tadi kalau bicara apa ya? Bicara syariat,
haji itu ya memang syariatnya Ibrahim. Dan sebelum Rasulullah mengadakan Fathu Mekah, itu orang-orang dari Arab itu, bahkan orang-orang Judaism itu mereka berhaji ke Mekah. Ya, ada cerita tentang raja yang nantinya menjadi pemeluk Yahudi di daerah yang sekarang kita sebut Yaman. Nanti dia negeri itu berganti keyakinan 2 kali. Pertama mereka adalah mengikuti Yahudi. Terakhir mereka menjadi Nasoro. Nah, itulah nanti terjadi namanya Ashabul Ukhdud. Di dalam surat apa ya? Saya lupa itu diterangkan itu. Jadi begitu. Cuman yang kita harapkan dengan Kristen itu kalau diskusi itu beginilah. Contoh ya. Pertanyaan Bunda tadi itu, Bunda Nora tadi itu kritis gitu loh. Edis memang mewakili keimanan Kristen. Dan apa yang Edis sampaikan itu berdata. Contoh dia mengatakan bahwasanya rencana penyaliban itu rencana iblis. Rencana sibilisis kan? Itu tertulis dalam Bible gitu berdata. Nah, yang jadi masalah apa yang Edis sampaikan itu bukanlah pendapat mainstream, tapi pendapat yang boleh dibilang kitabiah, biblikal, tapi bertentangan dengan dogma doktrin Kristen. Jadi apa yang disampaikan Bunda Nora tadi itu kan betul itu. Nah, apa yang Bunda pakai dengan kata-kata istilah begini? Dia mewakili pandangan Islam yang melihat sudut pandang Bible itu sendiri. Bukan berarti itu adalah pandangan dari Islam, bukan. Kita Muslim melihat sudut pandang itu tertulis dalam Bible, kita objektif. Kan begitu Bunda Nora, tidak terikat dengan dogmanya Kristen. Begitu. Silakan. Itu tambahan dari saya. Bagus. Ini ada Keo ini, aduh Keo. Ya, selamat pagi Keo. Kalau nggak bicara aku turunkan Keo ya, izin. Ngapain bang naikin si Keo ini? Iya, makanya kalau nggak bicara saya turunkan. Dia nggak pede dengan Kristen, dia bingung dengan Tuhannya, tapi sok tahu tentang bermain diksi aja bisanya. Jaringanmu dulu, perbaikin lu jaringanmu Keo. Perbaikin dulu jaringan dulu. Kesian, tak tega. Master kalamnya jadi master kalam. Kayaknya master kalam ini aduh udah. Ini master beleng-beleng master kalam ini. Kemarin ku tanya dengan dalil yang sederhana aja muternya 10 kali. Tertulis saja dia nggak mau dibaca sama dia. Jadi apa yang Bunda Nora sampaikan tadi itu tepat itu ya. Bahwa Edis itu dia mewakili. Jadi gini, orang Kristen harus jujur mengakui pandangan mereka tentang Yesus itu adalah pandangan yang doktrin saja, doktrin dan dogma saja. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis dari Bible juga. Contoh, kan memang yang berperan dalam menyalibkan Yesus itu kan tatkala Yudas dirasuki oleh sibilisis kan? Itu. Maka kalau disebutkan itu rencananya sibilisis ya wajar. Dan apa yang dilakukan oleh Edis dalam hal itu objektif. Objektif itu berarti berbasis data. Dia tidak membuat penilaian itu dengan asumsi pikirannya sendiri. Ada dasarnya. Kan begitu. Dan itu tidak bisa Anda salahkan ke kami Muslim. Itu pandangan kritis dari seorang Edis. Ya kan? Masalahnya kalian nggak peduli itu. Ya bagi kebanyakan penonton Edis, yang penting Edis menghujat gitu loh. Kan begitu, betul nggak Bang Deddy? Yang penting Edis menghujat, ya kan?
Apa mazhab yang selama ini kita lihat dari Edis? Mazhabnya mengatakan Muhammad itu Rob, itu aja. Jadi gini, yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Itu dia. Enggak, jadi gini loh. Maksudnya gini, orang Kristen itu mau ngambil remis seolah-olah orang Islam juga menuhankan manusia juga, karena mereka sadar atau tidak Yohanes 4 nomor 19. Minta nanya lagi sih itu. Tuhan, nyata bagiku sekarang engkau seorang nabi. Nah, kan? Lihat itu. Ini ditolak nih sama Kristen-Kristen ini. Bang, tapi segala sesuatu itu atas rencana dan kehendak Tuhan itu bagaimana itu? Lah memang iya. Yang di bumi ini, ya kenapa Abang sepakat dengan siapa tadi? Tawa, nggak lucu. Aku menertawakan dirimu, Keo. Kau itu nggak jelas. Ya kan kita beranggapan segala sesuatu di semesta ini Bukan atas beranggapan. rencana dan kehendak Tuhan. Memang itu faktanya begitu. Kalau tidak begitu berarti Tuhan tidak maha Lalu kuasa. kenapa sepakat dengan Edis? Loh, memang itu yang tertulis dalam kitabmu. Kenapa sepakat dengan Edis ini? Loh, memang Apa ini itu pro tertulis kontra dalam nih pikiranmu? Dengerin. Makanya simak baik-baik. Itu Kau tertulis sedang dalam kitab berlawanan dengan Anda. pikiranmu, coba. Dengerin. Iya kan? Apakah yang namanya sibilisis tidak punya kuasa? Hah? Pak Keo, ini dia ini sudah jadi pengikutnya Edis dia ini. Udah gini aja. Jelaskan aja. Tadi pengertianmu kan sepakat Tuhanlah yang berencana dan berkehendak di semesta ini. Kenapa sepakat dengan siapa tadi, si Edis? Alah, sok-sokan pula kau. Pengikutnya dia itu udah. Apa? Ayo, coba. Nih, Ya, begini Anda cara sudah diskusi. jadi pengikutnya Edis kamu ini. Kenapa aku mau mengikuti Edis? Ya, jadi pengikutnya aja nggak apa-apa. Kenapa aku harus jadi pengikut Edis? Jadi menurutmu tatkala aku mengiyakan pendapat seseorang yang benar, berarti aku mengikuti dia? Dari tadi ngomong Edis terus. Lu suka sama dia, lu demen sama dia. Loh. Lu Ini demen. orang bodoh nih kalau ngomong nih. Gua lihat nih. tanya, lu demen sama dia. Kau pakai otak atau enggak kalau ngomong, Bro? Lu demen kan? Dengerin. Kau Udah, ngomong itu, aja, muka lu- kau ngomong itu pakai bukan pikiran atau tentara. tidak? Bukan tentara demen sama dia. Apa? Lu demen sama dia kan? Demen. Kau diskusi atau mau main? Enggak, gue tanya lu demen sama dia. Kau cuma mau main longor-longoran, Bro? Dah. Ini gini. Sebentar Bang Dian, tahan Bang Dian. Josun, saya bicara baik-baik sama kamu Josun. Kamu naik ke sini mau diskusi atau apa? Itu saja. Kalau diskusi baik-baik. Makanya dia demen sama Edis. Turunkan aja lah, nggak ada ilmu. Dah. Turunkan aja, nggak ada ilmu nih orang ini. Kita bahas apa, dia bahas apa. Gini loh, tatkala saya menyitir pendapat contoh begini, saya akan menyitir yang namanya Tertullianus tatkala dia memberikan dua istilah pondasi mendasar dari namanya Tritunggal. Pertama substantia, yang kedua personae. Nah, kalau saya membahas ini, apakah berarti saya mengatakan teori yang dari Tertullianus itu benar? Ya tidaklah. Iya kan? Betul nggak? Tadi saya mengatakan Edis objektif dari segi pandangan biblikal. Tertullianus itu gini. Tertullianus menyatakan substansia itu berbicara tentang pengetahuan kebijaksanaan. Loh, kau ngerti nggak yang ku ngomongkan Apa yang tadi bisa itu, tolak Keo? dari situ? Dengerin. Kau ngerti nggak maksud aku ngomong tadi itu apa coba? Semua pendek juga kau ini. Kristen ini memang betul-betul menggenapi perkataan Paulus. Orang bodoh yang berkeyakinan itu memang kalian. Kebijaksanaan. Ini bukti kalian tuh orang bodoh yang berkeyakinan. Saya ngomong tadi itu apa coba? Pondasi bertentangan nggak dengan apa? Tertullianus. Apa yang saya Kalau bicarakan Tertullianus coba? berbicara tentang Kenapa substansi. saya mengutip itu?
tatkala saya mengutip itu Tertullianus tuh, apakah tatkala saya menyatakan pendapat Tertullianus itu menyitir dia, mengutip dari dia, mengquote dari Tertullianus, apa yang menjadi pondasi dasar Tritunggal itu, apakah berarti saya menyetujui pendapat Tertullianus? Belum tentu. Kenapa Itu menolak kamu, itu? bukan aku. Ya kenapa menolak ini? Tertullianus secara substansi, tadi kan berbicara substantia, dia berbicara tentang kecerdasan, pengetahuan, dogma, kebijaksanaan. doktrin. Dengerin, makanya Kyo pakai otakmu kalau ngomong. Orang Kenapa berbicara ditolak itu? Tertullianus satu catat, kecerdasan. Apa yang bisa tolak dari situ? Secara substansi Allah itu adalah kecerdasan. Nggak Bisa ngerti nggak kau ditolak di ini. situ? Kau nggak ngerti apa yang kubicarakan. Kok nggak ngerti? Sudah baca nggak bukunya Tertullianus Agen Praxea? Sudah baca belum? Kau paham tidak? Tadi apa? Apa maksud aku Iya, memberikan paham. contoh? Paham Kacau. tidak? Paham tidak? Tertullianus dirimu? secara substansi Paham berbicara tentang tidak? Allah itu adalah kecerdasan. Ada yang bisa ditolak di situ? Ini orang nggak ngerti ya dalam dialektika, orang nggak ngerti. Gimana sih? Kau memang nggak ngerti, Kyo. Apa Tertullianus itu? Tritunggalnya coba. Coba. Kau bilang aku tadi apa coba? Awalnya tadi aku Tadi kan bilang apa? substansi ya, berbicara tentang Dengar. substansi yang diajarkan Dengar. Tritunggal oleh Tertullianus. Dengar. Satu, dia Nih, berbicara substansi Allah itu adalah kecerdasan. Bisa kita tolak enggak? emang aku ngomong ke sana. Makanya kau Lalu Kyo, ngomong belajar apa? menyimak. Pakai pendengaran kau itu. Tatkala aku mengutip pendapat misal nih, Charles Darwin mengatakan manusia itu berevolusi awalnya dari turunan kera. Apakah kalau saya menyatakan itu berarti saya menyetujui pendapatnya? Makanya Nah, ini orang bodoh salah ini. terus. Ini orang Darwin tidak bodoh ini. pernah menyatakan manusia dari keturunan kera. Dari mana itu? Ini orang bodoh Referensinya ini. salah itu. Orang bodoh ini, Kacau turunkan ini. bang. Nggak pernah Darwin Ini orang bodoh, menyatakan ini orang bodoh, evolusi orang bodoh. manusia yang Ini- dari kera. Nggak pernah. Orang bodoh tuh begitu. Saya katakan tadi substansi yang saya mau bicarakan begini. Kalau saya menyitir pendapat orang, misal, ya kan? Ada dulu namanya Arius. Ada yang namanya Athanasius. Arius mengatakan esensi Yesus itu seperti ini. Athanasius mewakili mainstream kekristenan. Ya kan? Atau begini, Katolik ya dan Protestan itu, kalau orang Katolik berbeda dengan Protestan. Kalau saya menyitir pendapat Martin Luther, apakah saya berarti pro dengan Martin Luther? Belum tentu. Itu makanya kalian tuh botol. Masa iya saya Nih, saya mengutip misalnya tadi Bunda Nora berbicara di sini, ya, dia mengutip perkataan Yesus bahwasanya di luar Bani Israel itu disebut guguk, gitu kan? Apakah Bunda Nora itu mengimani Yesus yang adalah Tuhan yang kalian yakini? Ya enggak juga begitu. Kita ini berbicara objektivitas. Yang blunder tuh kau longor. Orang ngomong apa, ngomong A, kau ngomong C. Nggak paham juga kau. Tadi kan saya mengutip, Edis menyatakan dalam Yohanes 8, 40, berapa? 43, 44. Iya kan? Nah, apa yang Edis sampaikan itu objektif berdasarkan data Bible. Lalu apakah saya setuju? Apakah saya mengimani Yesus, Edis sebagai Tuhan? Ya nggak begitu juga, keles. Aduh, ampun aku. Tolol aja lah kalian ini. Iya kan? Gak usah ngajak orang pula kau. Penyembah Tuhan bernonot, berlolor. Coba bayangkan. Saya mengutip Edis. Iya kan? Apakah berarti saya setuju pernyataan Edis? Ya enggak juga. Betul nggak Bang Dedi? Betul. Loh, contoh nih, di dalam kekristenan awal itu, bukan kekristenan ya, kita anggaplah orang-orang yang mengikuti Yesus lah. Itu sudah banyak sekte. Gospelnya aja 60 biji itu. Yang dikanonkan cuma 4. Ditambah surat-surat Paulus. Ya kan, 27 lah semuanya. Nah, ini menurut penelitian para sejarawan,
scholar Bible, misal siapa nih, Bud Edmond, atau nih saya punya bukunya nih dari yang namanya Christopher Luty, PhD, ya kan? Kalau saya mengutip dengan dia ini, apakah saya berarti beriman, memiliki keimanan yang sama dengan dia? Ya kan nggak begitu juga, keles. Aduh, ampun aku kalian ini. Dalam ranah diskusi, ya, mengutip pendapat mengutip dari kitab suci itu bukan berarti kita mengimani. Iya kan nih? Contoh ini nih. Sejarah penyalian kitab suci Perjanjian Baru. Dapatkah kita mempercayai teksnya? Ini kan sumbernya dari kekristenan ini. Ya. Dia bicara di sini dengan banyak menggunakan kata-kata diksi iman. Ya, dia punya sentimen iman. Nah, apakah dengan kita membaca ini berarti kita memiliki keimanan yang sama dengan dia? Ya enggak lah, bro. Waduh. Karena apa? Pengetahuan itu dia pengetahuan itu dia tidak ada namanya bias. Pengetahuan itu netral. Nah, sekarang memposisikan pengetahuan itu tergantung sudut pandang orangnya gitu loh. Mau tidak dia objektif begitu. Aduh, kadang-kadang agak longor kalian nih, oten-oten. Sekelas Keo kalau diskusi muter. Dari dulu muter nggak jelas. Dia bawa tadi pemikiran Tertullianus. Nah, sekarang gini, kita uji tuh. Tertullianus itu kan hanya menampil dia berusaha untuk mengeksplor pikiran dia. Tapi kalau bicara kitab suci, iya kan, beda dengan Islam kan. Kalau di Islam itu pemahaman Al-Quran dan Al-Quran itu dikunci oleh Allah dengan Nabi. Bahkan sebetulnya kalau kita bicara Isa alaihissalam pun, Isa itu juga mengajarkan sunnah juga. Kita tahu ya, dalam tradisi Taurat sekalipun ada namanya CBLP kan. Ada tradisi lisan, ada tradisi tertulis. Tradisi lisan itu ya diantaranya bersucinya. Orang-orang Judaism kan punya cara bersuci kan. Bagaimana dengan najis? Ada mereka. Nah, yang nggak punya itu cuman Kristen. Iya, Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu juga mengajarkan hal-hal yang begitu. Bagaimana cara bersuci, bagaimana caranya, berpuasa. Kan diterangkan, itu tidak dalam kitab suci itu. Begitu ya. Silakan, lanjut dulu. Memasuk kalam. Dia kemarin kerepotan sama aku. Pertanyaanku sederhana, betul nggak Yesus boker? Siapa naik? Memasuk kalam, naik. Wih. Ini akun baru ke Bang Dian. Oh iyalah, akunku kemarin ketombak 3 sekaligus. Mak. Saya pernah 4 itu. Hah? Percaya nggak 4 dalam sehari itu, percaya nggak itu? Aku dalam waktu cuman berapa menit, nggak nyampe setengah jam 3 ketombak. Hai. Parah. Nge-lab kan, baru jalan 3 menit, 4 menit ketombak, naik lagi, bikin lagi nge-lab. Baru jalan 5 menit ketombak lagi, naik lagi. Habis ada soten nih. Tombaan ngeri. Bang Fernandes. Sudah satu mau ya Bang Fernandes. Jadi memang Kristen itu harus belajar ya. Kalau kalian tuh mau bikin pertanyaan, itu jangan pertanyaan asal tanya. Contoh kayak tadi kan, misal begini, apakah Yesus Tuhan? Oke, kalian menjawab iya. Nah, kita sepakat dulu, apakah Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Pasti kalian jawab maha kuasa. Oke. Nah, sekarang tunjukkan di mana kemahakuasaan Yesus.
Nah, itu cara berdiskusi gitu loh, enak, runtut gitu kan. Ada apa alurnya gitu loh. Arahnya jelas gitu kan. Kan enak begitu Bang Deddy. Lah ini ditanya apa? Nanya kayak tadi tuh. Apakah pernikahan Bunda Aisyah dengan baginda Rasulullah ada rencana iblis? Di mana dalilnya, Bro? Kan lucu. Iya kan? Lucu itu pertanyaan. Lah kalau kita bertanya misalnya apakah penyaliban itu rencana sibilisis? Terbukti nih kita buka tuh Yohanes 8 44. Iya kan? Jadi begitu caranya. Karena ada data yang mendukung itu kalau kita bikin premis seperti begitu. Ini jadi yang penting asal bunyi aja nih. Yang penting berbunyi aja lah. Ngeri kali lah. Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Mending kalau ngomong berbunyi Bang Deddy. Memasang salam. Buka ini memasang kirim. Oh, di kemarin di api kepri beliau ini sama aku nih. Bang Deddy lihat kan kemarin dia sama aku kan? belum sempat masuk, saya masuk tuh agak sorean saya masuk gitu api kepri itu. Aduh. Berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Iqbal? Sibuk biasa akhir tahun. Kejar proyek berarti dia ya? Oh, nanti saya nih, makanya saya pos ini live nih. Nanti di Senin besok tuh saya ada aktivitas gitu, Bang Dian. 10 hari sampai 14 hari ke depan lah perkiraan itu. Saya nggak tahu bisa live apa enggak. Nah itu dia. Jadi kalau saya nggak live berarti saya sibuk betul itu. Kalau masih bisa live malam ya nggak begitu sibuk lah. Ya bukan, kalau sibuk betul tuh berarti kepengnya tebal juga ada. Iya, ini proyek akhir tahun. Kemarin juga dari dinas kan, dari dinas tuh 4 hari kemarin. Di Sprendakop kemarin. Iyalah. Nggak apa-apa lah, biar Raten nggak bilang kita nih cari koin ya kan. Iya. Langor. Oh, dia sibuk ya. Aku pikir kemarin kau dengar dia sakit tapi nggak lagi ya. Iya, awalnya sakit, dia nggak live itu memang sakit. Saya komunikasi sama Bang Iqbal kok ada belum ada 2 minggu dah. Nggak, kalau dia tuh ada kan khas dia tuh kan. Anak muda yang punya wibawa tuh Iqbal. Iya. Anak muda yang punya wibawa. Aku pikir dia udah berapa usia, rupanya muda sekali. Di bawah saya. Saya kira di atas saya juga dia itu. Jauh sekali tuh, aduh. Nah, iya. Di bawah saya dia. Udah jangan dibicarain di sini lah yang begitu-begitulah. Itu apa itu? Itu yang dibawa Perindakop mana Bang, nggak usah dibicarain kalau begitulah. Iya kan dari dinas kan, nanti orang-orang nih, wah ini di. Iya. Ya somewhere lah. Satu tempat lah, nggak perlu di apa? Di expose yang begitu tuh bukan apa-apa, sensitif. Ya betul. Sebenarnya saya betul dong sebenarnya. Saya kelepasan aja. Bang Isa lagi nanya lagi di bawah. Jangan. Jangan sensitif.